Halo sahabat tani, salam jagat tani. Perkenalkan saya Mauda Irfan. Saya seorang pemilik sekaligus juga pengusaha di bidang usaha budidaya lobster air tawar, khususnya jenis konsumsi. Menurut saya peluang budidaya lobster ini menarik karena lobster ini adalah hewan di mana kita semakin lama budidaya dan semakin lama panennya, maka akan menghasilkan harga jual maupun nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi lagi. Juga end usernya atau konsumen akhirnya juga jelas karena di sini restoran dan masyarakat sangat menyukai khususnya olahan dari lobster itu sendiri, karena lobster ini kalau diolah mungkin mirip-mirip seperti udang, tapi dia lebih gurih dan kenyal tekstur dagingnya itu sendiri. Awal mulanya saya dulu kerja di belakang layar, kemudian saya ngerasa bosan ya, karena mungkin rutinitasnya seperti itu saja. Saya pengen butuh sesuatu hal yang menyenangkan hati saya juga, karena udah titik jenuh mungkin dia. Akhirnya saya keluar resign dari pekerjaan, coba nyari-nyari di internet bagaimana apa yang peluang yang bagus untuk kedepannya dalam usaha, apa itu budidaya yang bagus gitu. Khususnya saya nyari dulu pertamanya perikanan, karena perikanan saya lihat mungkin udah banyak ya di bidang ini, dan juga memang mungkin nilai yang saya cari di ikan ini tidak begitu tinggi ya. Kemudian saya cari lagi di internet, akhirnya ketemulah lobster air tawar. Awalnya orang tua ragu ya, karena dulu lobster itu belum seterkenal sekarang ya. Kalau dulu itu saya awal mulai budidaya harus meyakinkan bagaimana orang tua ini pasarnya kemana, jualnya kemana. Karena background dari orang tua sendiri itu adalah dari pegawai negeri sipil ya. Saya sendiri juga memang dari satu keluarga itu hanya saya sendiri yang beternak di usaha budidaya lobster ini. Lobster itu ada beberapa jenis ya, salah satunya itu jenis konsumsi. Kalau di pasar hias itu memang ada juga memang, tapi menurut saya end user atau di konsumen akhirnya jauh lebih jelas untuk di pasar konsumsi, karena mau ada keadaan pandemi maupun keadaan yang sulit, lobster konsumsi ini lebih menjanjikan menurut saya. Di sini saya juga budidaya ikan nila, cuman ikan nila ini hanya untuk konsumsi sendiri ya. Dan saya untuk mengetahui perbandingan bagaimana hasil dari nilai jual itu sendiri dengan lobster itu seperti apa, maka ketemulah saya di budidaya lobster ini jauh lebih menguntungkan. Kalau lobster itu sebetulnya hewan yang hidup di dasar ya, maka dia makannya pun sedikit, beda dengan ikan. Dengan perawatan air yang jauh lebih minim, air tidak perlu sebanyak air ikan itu. Maka menurut saya ini adalah peluang untuk yang sangat bagus gitu. Karena hanya membutuhkan sedikit air, hemat listrik. Kalau di tempat saya mungkin hanya perlu sebulan sekali ya. Karena menggunakan sistem filtrasi, di mana di sini jadi kotoran masuk ke dalam pompa, disedot, lalu ke filter, disaring. Kemudian air kembali lebih jernih, maka otomatis lebih lama kita untuk mengurasnya. Ya, pakannya sendiri saya menggunakan dari pelet yang tenggelam udang ya. Kemudian saya selingi dengan kayak kacang-kacangan, kacang kedelai, kacang hijau. Karena kalau misalnya lobster itu seperti manusia, jadi mudah bosan. Kita perlu penggantian setiap saat, setiap waktu dalam pemberian pakannya. Jadi lobster itu hanya perlu diberi makan pagi dan malam hari. Intensitas pemberian makannya hanya di malam hari yang dibanyakin. Kenapa? Karena lobster itu hidupnya nokturnal. Jadi hewan yang aktif di malam hari, baik itu kawin, dia mencari makan dan mempertahankan wilayahnya itu ada di malam hari kebanyakan.
Ya, jadi Gapi ini kita untuk kalau misalnya pemberian pakan itu secara berlebihan, maka Gapi ini akan mengambil atau memakan sisa-sisa dari makanan itu sendiri, sama dengan kita membersihkan kolam secara tidak langsung. Jadi simbiosis mutualisme di sini. Iya, kalau kolam semen itu memiliki kelebihan, jadi dia lebih awet ya, dari tahan cuaca, dari suhu, kemudian dari anggaplah ancaman yang bisa merusak, itu dia jangka waktunya lebih dari 2 tahun. Kalau misalnya di terpal itu sendiri, itu maksimal di pengalaman di sini adalah cuma 2 tahun bertahan sampai kekuatannya itu sendiri ya. Jadi kalau menurut saya, kalau memang mau mulai budidaya ya awal-awal tidak apa-apa menggunakan terpal, kemudian nanti bisa diganti dengan semen, kolam semen. Kalau budidaya lobster yang bagus, menurut saya sih budidaya lobster ini ada lagi tempat yang jauh lebih luas. Kalau semakin luas tempatnya itu semakin baik, karena lobster ini kan habitat aslinya di sungai dan rawa. Jadi kalau misalnya ada tempat yang jauh lebih wadah luas, dibudidayakan jauh lebih bagus lagi. Kalau di jantan itu secara kasat mata bisa dilihat dari capitnya ya. Capitnya itu biasanya jantan itu ada merahnya. Dan juga dia tingkat besar capitnya itu jauh lebih gemuk dan besar ya, si jantan ini. Kalau betina itu capitnya jauh lebih kecil. Ya, biasanya kita kirim itu kalau misalnya itu ke customer menggunakan styrofoam atau kardus, tapi lebih disarankan styrofoam. Kalau misalnya memang ada kardus, kita masukin di dalam kardus, kemudian dicampur dengan potongan daun pisang, entah itu daun pisang kering atau basah, tidak masalah. Itu saya biasa gunakan seperti itu. Kalau lobster konsumsi ada 3 jenis ya kita masukin. Di grade C itu grade yang paling kecil, 1 kilo itu bisa isi sekitar 25-30, itu harganya sekitar 120.000. Kemudian kalau misalnya di grade B itu kita ada di angka 155.000, itu isinya 1 kilo sekitar 20-25. Kalau di grade A itu 10-20 ekor per kilonya. Itu kita jual di situ harganya 175.000 sampai 250.000. Ya, kematian itu pernah saya alamin juga untuk budidaya lobster pas awal mulai budidaya. Waktu itu mati satu kolam sekitar jumlahnya 90 ekor ya. Itu karena salah treatment air dan pemberian pakan yang kurang tepat, maka itu ada kejadian mati massal. Tapi menurut saya itu wajar untuk awal mulai budidaya, apapun itu bidang perikanan, menurut saya sih wajar. Cara menanggulanginya, kita harus cari cara treatmentnya yang tepat sesuai dengan karakteristik lobster itu sendiri ya. Sama pemberian pakannya juga harus sesuai ya. Karena lobster ini makannya sedikit, beda dengan pemberian pakan ikan. Karena sebelumnya saya pelihara ikan, kemudian beralih ke lobster. Jadi ya butuh penyesuaian lagi pemberian pakan dan treatment airnya. Awal mulainya dulu kita modal 4 jutaan lah. Kemudian kita nambah-nambah sedikit setelah penjualan terus berlangsung. Kita tambah lagi kolam sedikit demi sedikit. Akhirnya ya sampai sekarang ini ya beberapa kolam ada, alhamdulillah. Di sini kita ada sekitar 10 kolam yang berisi lobster air tawar ya, khusus jenis konsumsi. Kalau tips saya untuk pemula ya, jadi jangan hanya terpaku untuk melihat hasilnya, tapi lihatlah untuk prosesnya dulu. Pelajari bagaimana karakteristik si lobster. Kalau memang Anda suka di bidang perikanan, pasti apapun kendalanya, mau selama apapun yang Anda budidayakan, itu sebetulnya bukan masalah bagi Anda. Jadi ibaratnya Anda menyukai sesuatu hal yang Anda tekun dan dibayar di bidangnya itu sendiri. Menurut saya sih itu perlu di garis bawah ini. Untuk yang pemula dan mau mulai usaha budidaya lobster air tawar maupun usaha yang berhubungan dengan lobster air tawar, itu bisnis, entah itu bisnis lobsternya sendiri, menurut saya itu harus dipelajarin betul dari karakteristik lobsternya. Dari awal mulai itu kita mulai itu memang awalnya sulit ya, tapi jangan patah semangat. Kita harus tetap semangat.
Karena kalau misalnya kita memulai itu ya memang kita harus pelajarin dari ilmunya, kemudian kita coba ya apapun bisa diperjuangkan lah, asal percaya dan perjuangkannya.